Halo Velas, video kali ini kami akan menjelaskan tentang perang yang memperebutkan Kepulauan Falkland antar negara Inggris dan Argentina. Simak dan tonton sampai habis ya. Perang Falkland atau Perang Malvinas adalah konflik militer yang terjadi pada tahun 1982 antara Inggris dan Argentina. Latar belakang ini berakar pada klaim kedaulatan atas Kepulauan Falkland, sebuah kepulauan kecil di Samudra Atlantik Selatan. Inggris telah menguasai kepulauan ini sejak tahun 1833, namun Argentina mengklaimnya sebagai bagian dari wilayah nasional mereka, dengan alasan warisan kolonial Spanyol yang mereka warisi. Pada 2 April 1982, pasukan Argentina melancarkan invasi ke Kepulauan Falkland dan berhasil menduduki wilayah tersebut. Argentina berharap tindakan cepat ini akan memaksa Inggris untuk bernegosiasi. Namun, invasi ini justru memicu respon militer dari Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Margaret Thatcher. Inggris sengaja dan segera mengirimkan armada ekspedisi untuk merebut kembali kepulauan tersebut. Kampanye militer Inggris yang melibatkan operasi udara, laut, dan darat berhasil mengalahkan pasukan Argentina setelah pertempuran sengit selama sekitar 10 minggu. Pertempuran kunci terjadi di Goose Green dan pendaratan amfibi di San Carlos. Pada 14 Juni 1982, pasukan Argentina di Port Stanley menyerah, yang menandai berakhirnya konflik dengan kemenangan Inggris. Perang ini mengakibatkan lebih dari 900 korban jiwa, termasuk 649 personel militer Argentina, 225 personel militer Inggris, dan 3 penduduk sipil Falkland. Konflik ini memperkuat posisi politik Margaret Thatcher di Inggris, sementara di Argentina kekalahan tersebut mempercepat jatuhnya rezim militer yang berkuasa saat itu. Semuanya bermula pada 19 April 1982, di mana Argentina mendaratkan pasukannya di Pulau Georgia Selatan dan mengibarkan bendera Argentina sebagai provokasi untuk menarik perhatian pasukan pertahanan Inggris di Kepulauan Falkland. Lalu Inggris pun merespon pada 12 April, di mana Inggris mendeklarasikan zona eksklusif maritim 200 mil di sekitar pulau-pulau itu untuk mengurangi pasukan Argentina dan mendukung pasukannya. Selama 3 minggu berikutnya, gugus tugas air tiba dan 3 kapal selam penyerang nuklir Inggris memperkuatnya. Lalu pada akhir April, 65 kapal Inggris tiba di Falkland. Inggris memang memiliki keunggulan dalam teknologi persenjataan, dukungan internasional yang signifikan, dan kemampuan logistik yang baik. Mereka juga memiliki pasukan modern dengan senjata dan peralatan, termasuk pasukan khusus yang menunjukkan kemampuan taktis yang kuat. Tetapi sebaliknya, Argentina memiliki logistik yang buruk, kekuatan teknologi dan persenjataan yang kurang, dan strategi militer yang tidak efektif. Sehingga pada 25 April, Inggris dan pasukannya berhasil melakukan pengawal Argentina yang jumlahnya 156 orang di Georgia Selatan. Lalu pada 1 Mei, gugus tugas Angkatan Laut Kerajaan tiba di timur Falkland dengan tujuan membangun keunggulan laut dan udara dengan memikat kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat Argentina dari daratan dan menghancurkan mereka, kemudian membuat pendaratan amfibi di Stanley. Setelah pertempuran yang panjang, perang diakhiri dengan menyerahnya Argentina pada 14 Juni 1982, setelah 3 minggu operasi laut dan darat Inggris di Pulau Falkland Timur. Inggris memenangkan perang Falkland dengan sukacita, sementara Argentina kecewa dan terkejut dengan kekalahan mereka. Perang ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kedua belah pihak, termasuk kematian dan kerugian material. Selanjutnya adalah resolusi konflik. Pada tahun 1960, PBB mengeluarkan resolusi yang menyerukan untuk dekolonisasi umum dan penentuan nasib bagi suatu bangsa. Nah, Argentina yang pada saat itu kalah melawan Inggris melakukan negosiasi yang menginginkan Falkland kembali ke Argentina. Namun Inggris selalu menolak negosiasi tersebut dan Inggris itu berdalih bahwa Falkland memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Akhirnya diadakanlah referendum pada tahun 1986 yang menghasilkan 96,45% masyarakat Falkland ingin bersama Inggris. Setelah perang, di bawah kepemimpinan Presiden Carlos Menem, Argentina dan Inggris memulai perundingan hubungan diplomatik untuk pertama kalinya di kota Madrid, Spanyol pada tahun 1989. Perundingan ini mencapai kesepakatan Sovereignty Umbrella yang melarang Argentina membahas kedaulatan Falkland, menjalin hubungan diplomatik, membuka jalur udara dan maritim, melanjutkan kerjasama ekonomi dan perdagangan, serta tidak boleh mengungkit isu perbatasan. Lalu pada 26 Februari 1990, kedua negara telah membuka kantor kedutaannya. Kemudian, resolusi PBB nomor 502 keluar yang meminta penyelesaian konflik melalui perundingan. Nah, dalam hal ini, AS berusaha menjadi pihak ketiga, namun tidak ada hasil. Beberapa tahun berakhir, Presiden Macri dari Argentina itu berusaha menjalin hubungan baik dengan Inggris melalui kunjungan timbal balik, terus melanjutkan kerjasama di bidang perikanan dan transportasi. Nah, hubungan yang mulai membaik ini dimanfaatkan Argentina untuk mengizinkan ICRC untuk mengidentifikasi pemakaman tentara Argentina di Darwin, Malvinas. Dan pada tahun 2019, Komite Khusus Dekolonisasi PBB menyetujui rancangan resolusi yang menegaskan perlunya penyelesaian damai antara Argentina dan Inggris mengenai Kepulauan Falkland. Perang Falkland antara Inggris dan Argentina telah melanggar hukum humaniter internasional dalam perang. Pasalnya, kedua belah pihak dituduh menyerang warga sipil, termasuk pengeboman terhadap Port Stanley oleh Argentina dan tenggelamnya kapal sipil Argentina Belgrano oleh Inggris yang menewaskan sebanyak 323 pelaut. Argentina juga dituduh menggunakan bom napalm yang jelas-jelas dilarang oleh Konvensi Jenewa. Ada juga tuduhan yang dilontarkan oleh Inggris terhadap Argentina. Pasalnya, pelanggaran terhadap sandera seperti penghinaan terhadap marinir kerajaan Inggris yang fotonya disebarluaskan, yang berarti melanggar pasal 13 ayat 2 Konvensi Jenewa tentang perlindungan terhadap penghinaan dan rasa ingin tahu publik. Inggris pun juga melanggar. Pasalnya, tentara Argentina yang ditangkap dan ditawan
dijadikan pembersih ranjau darat di Goose Green oleh Inggris yang melanggar pasal 7 Protokol 2 Konvensi Jenewa. Selain itu, pasal 117 Konvensi ketiga melarang tawanan perang yang dipulangkan untuk dipekerjakan dalam layanan militer aktif. Selanjutnya kita masuk ke dalam penegakan hukum humaniter internasional. Yang pertama adalah fishing vessels. Pada Konvensi Den Haag nomor 11 pasal 3 mengatur tentang kapal penangkap ikan tidak diperbolehkan ditangkap dalam perang. Tetapi pada pasal 2-nya mengatur jika kapal tersebut memiliki peran dalam konflik, maka perlindungan pasal sebelumnya tidak berlaku. Nah, pada tanggal 9 Mei 1982, Inggris menangkap kapal Nanval penangkap ikan Argentina. Hal ini disebabkan kapal tersebut berada di 60-70 mil zona eksklusif maritim Inggris. Meskipun kapalnya tidak bersenjata, tetapi terdapat Letnan Angkatan Laut Argentina yang memata-matai pergerakan Inggris. Argentina pun tidak membantah hal ini, sehingga kapal Nanval kehilangan kekebalan hukumnya dan harus menerima konsekuensinya. Selanjutnya adalah hospital ships. Pada Konvensi Jenewa 1949 tentang pengobatan pelaut yang sakit dan terluka, mengatur tentang kapal rumah sakit yang digunakan harus mendapat kekebalan atau tidak menjadi target sasaran. Pada pasal 18 juga mengatur tentang pencarian kapal karam dan tentara yang terluka ketika perang tanpa penundaan bagi pihak yang terlibat. Nah, pada Perang Falkland, kapal rumah sakit Uganda dikerahkan untuk menjemput tentara Argentina yang terluka dan kapal Inggris yang karam. Selanjutnya adalah incendiary weapons. Pihak Inggris menemukan persediaan napalm atau salah satu senjata pembakar paling efektif di dunia dalam jumlah yang besar yang dimiliki oleh Argentina di Kepulauan Falkland. Nah, Protokol 3 tahun 1980 yang mengatur tentang senjata konvensional memang tidak melarang penggunaan senjata napalm, tetapi cara penggunaannya dibatasi. Nah, dalam kasus ini banyak yang mengkritisi penggunaan napalm oleh Argentina. Selanjutnya adalah civilians. Untuk melindungi masyarakat sipil, Argentina mengizinkan penduduk yang tinggal di Kepulauan Falkland untuk meninggalkan wilayah konflik dengan mengizinkan bandara untuk terus beroperasi. Hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Konvensi Jenewa keempat 1949 yang mengizinkan keberangkatan warga sipil dari wilayah konflik. Nah, Argentina juga menjamin keselamatan 17.000 masyarakat berwarga negara Inggris saat konflik terjadi. Dan yang terakhir adalah prisoners of war. Pasal 13 ayat 1 Konvensi Jenewa menyatakan bahwa tawanan perang harus selalu diperlakukan dengan manusiawi. Pada Perang Falkland, kedua negara cenderung kooperatif sehingga disebut dengan perang kaum gentleman dan perang sopan. Hal tersebut karena ketika perang berakhir, pasukan marinir kerajaan Inggris dan dua teknisi angkatan udara yang ditangkap oleh Argentina segera dipulangkan. Hal itu juga dilakukan oleh Inggris yang menahan seluruh kru kapal. Kemudian ketika perang berakhir, langsung dikembalikan ke Argentina. Kesimpulan dari Perang Falkland antara Inggris dan Argentina ini pada tahun 1982 yang berlangsung dari Maret hingga Juni, yaitu Argentina menyerang Inggris untuk menguasai wilayah Falkland yang mereka klaim sebagai bersandar Spanyol. Namun Inggris ternyata berhasil menguasai daerah-daerah strategis dan pada akhirnya Argentina pun menyerah pada tanggal 14 Juni 1982. Kewenangan Inggris disebabkan oleh dukungan internasional yang sangat kuat, teknologi, persenjataan dan militer yang lebih baik, serta strateginya yang lebih efektif. Dan penyebab Argentina mengalami kekalahan ini yaitu karena kurangnya kesatuan di dalam internal antara bangsa dan jarak sosial yang lebar antar perwira dan juga keterbatasan teknologi persenjataan. Baik, cukup sampai di sini pemaparan materi dari kita. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Dan thank you yang udah nonton sampai akhir. See you fellas, goodbye.